Produk gagal reformasi akhirnya bersanding dengan anak haram konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Beberapa hari belakangan ini, ramai pemberitaan di media sosial tentang produk gagal reformasi yang bersanding dengan anak haram konstitusi. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berita ini pertama kali dirilis dari media Tempo. Berita ini pun viral dan ramai di media sosial. Berbagai macam tanggapan seringkali kita temukan di media sosial, dan juga tanggapan-tanggapan ini bukan hanya datang dari rakyat biasa, tetapi para pengamat politik pun ikut bersuara. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak haram konstitusi. Prabowo Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Prioritas kepala daerah dengan pejabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak November tahun depan. Tentara, polisi, dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo Gibran jelas lebih diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme. Gibran itu adalah anak haram sebuah produk hukum yang membuat dia menjadi cawapres, dan itu cacat moral, cacat etika hukum. Meskipun secara aturan dia tetap berjalan. Nah, ini juga yang harus sebetulnya diperhatikan ke depan, bahwa negara kita ini sekarang strukturnya semakin aneh, di mana keberadaan Mahkamah Konstitusi ini telah mengangkangi hak legislasi DPR dan pemerintah. Mahkamah Konstitusi ini tidak pernah disebut sebagai wakil rakyat. Yang disebut wakil rakyat adalah DPR, dan yang lebih mewakili rakyat lagi adalah Presiden, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Maka DPR dan pemerintahlah yang paling berhak membuat aturan tertinggi terhadap negara, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebuah lembaga baru yang bisa menggugurkan produk hukum DPR dan pemerintah. Sementara kita ini kan selalu berkata demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah lembaga yang bisa menggugurkan begitu saja produk hukum DPR dan pemerintah dan membuat aturan hukum yang baru. Ini membuat negara kita Pasal rancu. 169. Nah, itu membuat negara kita rancu. Maka posisi Mahkamah Konstitusi ini harus dievaluasi. Mahkamah Konstitusi boleh ada dan baik ada, tetapi tetap harus dikembalikan fungsinya, tidak boleh membuat aturan. Oke. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ya, ketika kita berbicara soal produk gagal reformasi
dan anak haram konstitusi. Seandainya saya secara pribadi adalah Gibran Rakabuming Raka, mungkin akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia. Demi harkat dan martabat saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Itu adalah pemikiran saya yang rakyat biasa. Tetapi hal ini tidak akan terjadi jika nafsu kekuasaan atau ambisi kekuasaan sudah melekat dalam diri atau pribadinya Gibran Rakabuming Raka ini. Nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang dampaknya adalah nilai-nilai positif dalam kehidupannya tentu tidak akan dia peduli. Karena di dalam dirinya sudah tertutup dengan nafsu kekuasaan. Ketika dalam diri kita sudah tumbuh rasa egoisme yang terlalu tinggi, maka kita tidak akan mendengar nasihat atau wejangan orang lain. Dan yang sangat memalukan ketika nama Gibran Rakabuming Raka beberapa bulan terakhir ini ramai diperbincangkan. Dan yang paling menyedihkan lagi, ketika apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini dikaitkan dengan kehidupan keluarganya. Sekali lagi, kalau saya yang adalah Gibran Rakabuming Raka lebih terhormat dan jauh lebih mulia demi harkat dan martabat saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini. Apalagi yang lebih sadis ketika Gibran dilihat sebagai anak haram konstitusi. Jika kita mendengar kata anak haram, bulu badan kita pasti langsung merinding. Sekejam inikah saya? Senaif inikah saya? Tetapi hal ini tidak akan terjadi kepada orang-orang yang dalam dirinya sudah tertanam, tumbuh dan berkembang rasa egoisme, dan apalagi tentang kekuasaan. Saya saja yang rakyat biasa merasa sedih ketika seorang Gibran Rakabuming Raka ini dicap sebagai anak haram konstitusi. Okelah, kalau seorang Prabowo Subianto ketika orang mengatakan bahwa Proda gagal reformasi, mungkin masih bisa diterima. Karena Prabowo Subianto punya rekam jejak di masa itu. Tetapi seorang Gibran Rakabuming Raka dengan usianya yang masih muda belia, lalu dicap sebagai anak haram konstitusi, tentu bagi saya secara pribadi ini adalah sebuah tuduhan yang sangat memalukan. Saudara, kita hidup di negara demokrasi ini, tentu kita harus siap untuk dikritik. Dan apalagi ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Kritikan-kritikan dari rakyat itulah yang akan memotivasi diri kita untuk selalu bangkit dan berjuang. Tetapi kita akan bangkit dan berjuang jika kritikan itu adalah
hal-hal yang positif. Tetapi bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan pemirsa ketika kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin, hari demi hari, waktu demi waktu, kita selalu dihujat dengan kritikan-kritikan yang bernuansa negatif ini? Semoga saja problem atau polemik politik yang terjadi hari ini bisa menemukan jalan kebenaran di suatu hari nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu gunung es, itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benernya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji, bukan dikoreksi, bukan dimarahi. Kenapa kamu malah dipuja-puji? Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim, 9 hakim. Coba, apa yang kemarin? Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba, siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini, mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah. Kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu, tapi tentara disuruh ke sana. Dia disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi. Membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer, bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang, negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ini yang bicara juga Anda pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua. Rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden? Itu kan elit, gitu loh. Ya. Makanya kalau Anda lihat ya, di dalam diri Pak Jokowi, itu menurut saya ada dua hal. Ya. Di satu sisi, dia ingin mencirikan dirinya sebagai penguasa Jawa, ya, yang memandang kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi. Jadi dia nggak bisa nerima tuh bahwa ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, karena buat dia tuh semuanya harus di bawah dia. Makanya dia bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, apalagi adiknya tuh ketuanya adik ipar, ya. Tapi di lain pihak dia juga ingin mengatakan pada rakyat bahwa kekuasaan itu adalah berasal dari interaksi sosial. Makanya dia bilang, ya nanti kita lihat aja apa keinginan rakyat dan sebagainya. Tapi orang kan tahu, rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden, itu kan elit, gitu loh, ya. Kemudian rakyat yang mana juga yang nanti kemudian menyetujui Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presidennya Prabowo, gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu ya, Pak Jokowi itu menghadapi dua wajah yang berbeda. Dia
memiliki, kalau yang menurut saya tuh suatu dramaturgi. Ya, dia ini sekarang lagi menjadi pemain watak dari seorang aktor film gitu ya. Itu. Kenapa saya katakan pemain watak yang punya dua muka ya? Ke depan kepada masyarakat itu tadi bilang bahwa ini nanti tergantung rakyat. Ya. Saya nggak ikut-ikut, padahal kita tahu bagaimana dia cawe-cawe untuk menjadikan Gibran menjadi, nanti kita bisa mendalami itu. Tapi kemudian kalau Anda lihat ya, di belakang layar dia punya wajah yang berbeda ya. Saya beri contoh ya, mengapa terjadi kalau dia mengatakan bahwa saya akan netral, wah dia ajaklah 3 calon presiden itu makan siang bareng. Itu untuk mengatakan pada rakyat, tuh lihat kan, ya, lihat kan, saya presiden, 3 calon presiden saya ajak makan bareng dan itu dalam situasi rileks, ketawa-tawa kata Ganjar kan. Nah, tapi 2 orang ini ya, nggak baik Ganjar maupun Anies Baswedan masih tetap menyuarakan apakah Anda bisa netral gitu kan. Dia ngomong juga kepada para penjabat ya, gubernur, wali kota, bupati, awas ya semuanya harus netral. Baru berapa hari ngomong gitu, apa yang terjadi di Gianyar? Jadi ini begini, saya ingin ngomong juga kepada Anda yang teman-teman generasi muda ya. Gianyar adalah lumbungnya dari pendukung Jokowi, ya. Pendukung PDP dan khususnya pendukung Jokowi. Pada 2019, pemilu presiden 2019, itu Gianyar memberikan dukungan 97%, tertinggi di Indonesia. Ya. Anda bisa bayangkan mengapa itu teman-teman dari PDP sakit hati, kenapa kok kemudian baliho Ganjar Mahfud MD dipindahin ya. Gubernur, pejabat gubernur udah bilang enggak, kita nggak pindahin kok, kita geser. Lah, apa bedanya dengan Anda copot dan kemudian Anda geser ya? Nggak ada bedanya. Apa? Saudara, bangsa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Itulah ungkapan yang kita dengar dalam suara tadi, di mana itu adalah suara yang datangnya dari anggota BIN. Sekali lagi, bangsa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Tentu, fenomena ini harus kita lawan. Kita harus berjuang bersama-sama untuk menjaga kebenaran, untuk menjaga konstitusi, untuk menjaga keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hari-hari belakangan ini kita dipertontonkan dengan polemik politik, hal-hal yang melabrak konstitusi, hal-hal yang tidak demokrasi, di mana baliho dari capres dan cawapres tertentu dicopot di mana-mana. Inilah fakta dan fenomena politik yang terjadi hari ini. Saya sepakat bahwa bangsa kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Dengan demikian kita sebagai rakyat, kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, mari kita rawat bangsa kita jaga bangsa kita lawan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Jangan kita kalah dengan keputusan yang diambil oleh 1-2 keluarga, demi nafsunya mereka, demi egonya mereka, demi ambisinya mereka untuk berkuasa. Bangsa Indonesia ini terlalu besar dan terlalu luas. Bangsa Indonesia ini sangat kaya raya. Dengan demikian, sadarlah kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus merawat semuanya itu untuk anak cucu kita. Sekali lagi, saya mengajak kepada rakyat Indonesia,
Mari kita berjuang bersama-sama. Apalagi saat ini menjelang pemilu 2024. Pasti akan ada banyak peristiwa-peristiwa politik, fenomena-fenomena demokrasi yang di luar dari dugaan kita, yang di luar dari prediksi kita. Dan hal-hal itu hanya dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Makanya tadi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat biasa, kita harus bersuara, kita harus berjuang, dan kita harus melawan demi menegakkan kebenaran dan konstitusi, serta keadilan dan demokrasi di negara, di bumi pertiwi ini. Semoga apa yang disampaikan dalam cuplikan video tadi bisa menginspirasi kita, bisa menguatkan hati kita, agar kita lebih semangat untuk bersuara, untuk menjaga kedaulatan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Momen Gibran Rakabuming Raka sungkem kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, adalah momen yang paling epik dalam prosesi pengundian nomor urut Capres dan Cawapres 2024 nanti. Tapi bagi saya, momen Gibran sungkem kepada Ibu Megawati adalah sebuah kemenangan mutlak bagi Gibran Rakabuming Raka. Ini sebuah simbolik yang mematikan seluruh stigma buruk yang selama ini dilekatkan kepada sosok Gibran Rakabuming Raka dan keluarga besar Pak Jokowi, yang dianggap mbalelo, yang dianggap membelakangi Megawati, memunggungi Megawati, atau tidak taat pada aturan internal PDI Perjuangan. Sebuah momen sangat singkat, hanya dalam hitungan detik, tapi berhasil membalik 180 derajat anggapan dan stigma-stigma buruk yang terlanjur melekat kepada sosok keluarga Jokowi, wabil khusus Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini dari sudut pandang antropologis adalah sebuah simbolik kultur Jawa, ya, dimana ini memperlihatkan sebuah kemenangan dari sebuah falsafah Jawa, bahwa ketika engkau menang, engkau tidak perlu bersorak, engkau tidak perlu memperlihatkan ketinggian hati. Dengan cara Gibran merendah sungkem kepada Megawati Soekarno Putri, itu adalah selebrasi kemenangan, selebrasi kemenangan jiwa, selebrasi kematangan emosional, dan ini sekaligus mematahkan stigma bahwa seorang Gibran hanyalah politikus anak ingusan, seperti yang selalu dikatakan oleh politisi senior PDIP Pandana Baban. Selamat kepada Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah kemenangan kamu, dan menjadi pemimpin masa depan Republik ini sisa menunggu waktu. Selamat. Situasi menjelang pemilu 2024 ini jujur saja beda sekali dengan pemilu 2014 dan 2019 yang saya ikuti. Saya pertama kali ikut pemilu itu di tahun 2014, karena sebelumnya itu selalu golput. Pada waktu itu muncul yang namanya Jokowi yang membuat saya tergerak pertama kali untuk memilih seseorang dengan harapan besar bahwa dia akan bisa memimpin Indonesia lebih maju ke depan.
Karena pemilu sebelum tahun 2014 itu saya males melihat tokoh yang itu aja yang maju pilpres. Tapi situasi menjelang pemilu 2024 ini beda sekali dengan pemilu tahun 2014 dan 2019. Pemilu sebelumnya, saya merasakan ikut pemilu dengan bebas dan merdeka. Karena kepercayaan yang tinggi pada pemerintah sebagai panitia pemilu, bahwa mereka bisa menyelenggarakan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya, tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Pemerintah sebagai panitia pemilu yang sebelum-sebelumnya bersikap tidak menekan, kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Perasaan terintimidasi itu dimulai dari pemaksaan di Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga tinggi hukum yang kita anggap akan menjadi wasit yang netral ketika nanti ada perselisihan angka. Tapi ternyata di Mahkamah Konstitusi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, benar-benar berpihak dan dengan barbarnya meloloskan seorang bocah ingusan yang berambisi untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan tangan pamannya yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jorok sekali permainannya dan membuat jijik banyak orang ketika dengan entengnya mereka mengubah undang-undang batas usia minimal dengan tujuan meloloskan seorang anak kecil yang menjadi keponakannya dan yang kebetulan bapaknya adalah seorang presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yaitu Anwar Usman akhirnya terbukti melakukan pelanggaran etika berat karena menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga. Dia lalu dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang membuatnya jadi seperti terhina karena kebanggaannya direnggut paksa oleh Majelis Kehormatan. Lalu ketika saya menonton video Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik, yaitu Soehartoyo, yang menangis sesenggukan sambil mengatakan betapa sulitnya membangun kembali kepercayaan publik akibat badai kebusukan yang terjadi di institusinya. Saya kok merasa terenyuh ya. Itu seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Membangun kepercayaan itu luar biasa lamanya, tapi menghancurkan kepercayaan cukup butuh waktu sebentar saja. Bobi Nasution resmi dipecat sebagai kader PDIP. Bagus banget ini supaya tidak ada ya kader-kader yang seperti Benalu, Bunglon yang diam-diam nanti akan menggerogoti partai dari dalam gitu ya. Ya kalau memang merasa jantan ya memang harus tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Kalau memang di partai ini ya dukunglah mana yang disupport oleh partai. Tapi kalau tidak sejalan sama partai, keluar gitu. Nah ini kan tidak mau keluar ya sudah. Bagus PDIP, pecat saja. Mantap. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada 3 cuplikan video yang saya sajikan dalam section ini. Yang pertama ketika kita melihat komentar dari netizen terkait dengan sungkeman yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaesang Pangarep. Dalam cuplikan video tadi kita melihat bagaimana netizen yang adalah pendukung Presiden Joko Widodo ini menyampaikan opininya terkait dengan momen itu. Tetapi saya secara pribadi mau katakan bahwa saya di mana saja ketika saya bertemu dengan orang yang lebih tua dari saya, maka wajib bagi saya untuk sungkem dia. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penghormatan saya, bentuk respek saya terhadap orang yang lebih tua. Tidak ada maksud yang lain. Namun, ada satu hal yang mau saya katakan dalam momen di mana Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ini
sungkem ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Beredar satu video kebohongan besar yang diproduksi oleh orang-orang PSI. Mereka membuat video Kaisang Pangarep seolah-olah saat sungkeman dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu, Ibu Megawati tidak menyodorkan tangannya kepada Kaisang Pangarep. Ternyata video aslinya bukan seperti itu. Jujur, saya secara pribadi yang selama ini saya kagum dengan PSI, pada akhirnya saya harus katakan saya jijik dengan kelakuan orang-orang PSI. Partai PSI yang selama ini saya kenal sangat bersih. Partai PSI yang saya kenal selama ini mereka berjuang untuk melawan kasus-kasus korupsi. Tapi pada akhirnya partai PSI juga pintar untuk memproduksi berita-berita hoax atau berita-berita kebohongan. Dan video itu sudah di take down oleh orang-orang PSI itu sendiri. Tetapi sayang, cuplikan video Anda, screenshot tentang apa yang Anda lakukan itu sudah banyak berseliweran di media sosial. Inilah kebusukan dan keburukan yang diproduksi oleh orang-orang PSI. Sekali lagi, saya sebagai rakyat biasa, saya sebagai rakyat jelata, saya mau katakan bahwa kami muak dengan PSI. Dalam cuplikan video yang kedua, kita melihat bagaimana Denny Siregar dengan lantang dia mengkritik fenomena politik yang terjadi hari ini. Dan itu adalah fakta yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan beberapa bulan terakhir ini. Mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai ke hal-hal dalam proses pencawapresan dari Gibran Rakabuming Raka ini. Tidak heran, pada akhirnya media Tempo mengatakan bahwa Proda gagal reformasi harus bersanding dengan anak haram konstitusi. Lalu, dalam cuplikan video yang ketiga, saya mau katakan bahwa memang seharusnya begitu. Orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan dedikasi of life-nya kepada suatu lembaga atau suatu organisasi, dia harus dipecat. Itu hukumnya wajib sebenarnya. Karena dia tidak lagi mentaati, karena dia tidak lagi mengikuti aturan organisasi. Masa sih setiap hari malam kau makan di rumah saya, kau minum dari keringat saya, lalu pada akhirnya kau harus bekerja dengan orang lain? Dan perilaku-perilaku politik seperti yang dilakukan oleh Bobi Nasution ini, yang adalah wali kota Medan, kita sebagai kaum milenial, kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan mengikuti jejak-jejak seperti ini. Ini adalah perilaku politik buruk yang tidak pantas untuk ditiru oleh kaum Gen Z maupun milenial di bangsa ini. Belajarlah untuk beretika baik. Belajarlah untuk bermoral baik. Belajarlah untuk menghargai apa yang telah orang beri dan apa yang telah orang perjuangkan sehingga kita bisa seperti ini. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, tetapi ketika kita tidak punya etika, tidak punya tata krama, dan tidak punya moral, maka Anda di mata rakyat pasti akan sangat terhina. Semoga kita rakyat Indonesia bisa sadar dengan hal-hal seperti ini, agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan lagi. Tidak begitu. Strategi mengajarkan
Kalau perlu kau rampok tetanggamu yang sedang kesusahan. Saya ambil strategi kelima. Strategi kelima bunyinya loot a burning house. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Arti daripada strategi ini, penjelasan aslinya adalah jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaannya. Saya ulangi, jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan kekacauan yang timbul. Oke guys, itulah cuplikan video terakhir saya. Dan dalam cuplikan video tadi kita mendengar bagaimana Prabowo Subianto sedang berbicara soal strategi busuknya untuk meraih kemenangan. Dengan demikian, kita sebagai rakyat Indonesia kita harus cerdas. Cerdas untuk memilih pemimpin. Cerdas untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Seringkali saya katakan bahwa kita memilih pemimpin bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi untuk 5 tahun yang akan datang. Dengan demikian dari jauh-jauh hari, seringkali saya katakan bahwa mari kita bersama-sama, kita mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Baik itu Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita lihat rekam jejak mereka. Siapakah yang lebih berkualitas? Siapakah yang lebih berintegritas? Siapakah sosok pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini? Siapakah sosok pemimpin yang hidupnya merakyat, yang dekat dengan rakyat? Itulah calon-calon pemimpin yang layak kita beri kepercayaan. Siapalah calon-calon pemimpin yang bersih dari perilaku-perilaku korupsi? Itu yang layak kita kasih kepercayaan. Jangan pernah kita memilih pemimpin yang belum berpengalaman. Jangan pernah kita memilih pemimpin dengan sejuta kebusukan dan keburukan di masa lalu. Semoga saja kita rakyat Indonesia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai di tanggal 14 Februari 2024 nanti, kita mampu untuk memilih satu suara untuk satu orang pemimpin yang layak dan pantas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ketika kita menjatuhkan pilihan kita yang tepat, tentunya ada rasa kebanggaan, ada rasa kepuasan dalam diri kita. Soal menang dan kalah itu barang biasa, tetapi kita harus yakin bahwa orang yang kita pilih adalah orang-orang yang berintegritas. Saya secara pribadi akan mendukung atau akan mencoblos nomor 3, yakni Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan saya akan selalu mensosialisasikan mereka untuk mengedukasi kita semua agar sosok ini layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Kita seringkali mendengar pidato yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ini bukan soal Ganjar Pranowo. Ini bukan soal Mahfud MD. Ini bukan tentang kekuasaan, tetapi ini tentang kita. Bagaimana caranya kita untuk membangun bangsa dan negara ini yang lebih baik dari hari ini. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, dan mari kita semangat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat, dan rakyat jelata harus terus menyuarakan tentang kebenaran.